Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kembali kita akan belajar renungan. Hari ini temanya tentang penguasaan diri, yang terambil ayatnya dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Berbunyi seperti ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini kita belajar kembali tentang buah roh yang ke-9, yaitu penguasaan diri. Hari Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga tentang penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri ialah kemampuan untuk menahan, mengekang, dan menjaga diri sendiri dari dosa agar tidak diperbudak oleh dosa. Jadi dengan kata lain, menahan, mengekang diri sendiri untuk tidak diperbudak oleh dosa. Dan definisi penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran atau kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam penguasaan diri ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa menahan diri kita? Nah, kita belajar bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Dimulai dari apa? Dari pikiran kita. Kalau kita bisa menguasai pikiran kita, maka kita akan bisa menguasai tindakan kita. Nah, dari hal apa saja kita menguasai diri? Yang pertama, perkataan. Banyak sekali orang susah atau sulit menguasai diri dalam perkataan. Kalau dia sedang merasakan jengkel atau kesal dengan seseorang, bisa aja dia langsung menulis status di WA-nya atau di Facebook-nya, keluar kata-kata yang tidak membangun. Nah, orang yang suka seperti itu adalah orang yang belum bisa menguasai dirinya. Satu contoh, beberapa tahun lalu saya pernah kesal dengan seseorang, lalu saya menulis status di Facebook. Puji Tuhannya saya bersyukur. Setelah itu ada seorang teman saya langsung menelpon saya. Dia berkata, "Fis, kok statusmu nggak layak ditulis di situ?" Nah, ketika saya mendengar perkataan seperti itu, saya langsung minta maaf dan saya langsung delete itu status di Facebook. Saya belajar untuk menguasai perkataan saya, mungkin tidak secara verbal, tapi melalui tulisan. Nah, kita harus bisa menguasai diri kita, perkataan kita. Nah, yang kedua, dari hal apa kita bisa menguasai diri? Belajar untuk menguasai diri melalui perbuatan. Nah, Bapak Ibu, melalui perbuatan ini kita tahu bahwasanya keinginan dunia itu banyak sekali. Tetapi kita bisa menguasai diri kita untuk tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Satu contoh nih Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saat ini masa pandemi yang sekarang lagi naik. Apa yang harus kita kuasai dari diri kita? Ya, kita bisa menguasai untuk tidak pergi kepada tempat-tempat yang banyak kerumunan orang. Mungkin kita ingin pergi ke mall, tapi untuk saat ini kita bisa kuasai diri kita, kita tahan dulu sampai keadaan semakin membaik. Ya, jadi Bapak Ibu, dalam dua hal ini saya katakan belajar kita untuk membangun diri kita dalam penguasaan diri, menguasai perkataan kita, menguasai perbuatan kita. Nah, dan oleh karena itu Bapak Ibu, penguasaan diri adalah pondasi bagi buah roh lainnya. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa mengasihi, kita bisa sabar, kita bisa lemah lembut, bahkan semuanya yang 8 yang lainnya bisa kita kerjakan. Dan ingat, karena ini adalah bagian dari buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, maka Tuhan mau kerjasama terjadi antara Roh Kudus dan diri kita untuk kita bisa bertumbuh dalam buah roh, yaitu penguasaan diri. Mari sama-sama kita belajar membangun diri kita untuk bisa kita kuasai. Tuhan Yesus memberkati.